واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takuna lahu aqibatud dar innahu la yuflihul dzalimin. Yang saya banggakan, pimpinan wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah Mas Sabardi, Sekretaris Umum, Komandan Kokam Jawa Tengah, KSO nasional tapi masih ngumpet gitu ya, nggak mau ketemu saya. Yang saya hormati Mas Didik, Ketua PCM Salaman Pak Yai Gosim, Ketua PRM Kaliabu yang agak ngambek dengan saya, dan saya hormati juga dan Mas Novi dan kawan-kawan pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Yang pertama, alhamdulillah saya bersyukur malam ini bisa ketemu dengan kawan-kawan semua. Saya berangkatnya dari Purwokerto. Kita di malam sampai jam 11 berpulang, jam 5 sudah berangkat ke Purwokerto, besok pagi ke Purworejo. Jadi maka nanti malam saya mohon maaf tidak bisa ikut menemani teman-teman, saya harus menemani istri saya malam ini. Karena anak-anak tidak ada di rumah, mumpung sepi gitu ya. Bapak dan saudara sekalian yang saya banggakan, yang pertama atas nama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang, mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya Rakor Kokam se-Jawa Tengah di Ranting Kaliabu. Tadi kalau Pak Munir mengatakan saya sudah 4 tahun tidak kesini, itu hoax ya. Saya sering kesini, tetapi beliau karena juragan itu kan tidak mau menemui saya, jadi saya tidak mau. Kalau memang sudah agak lama saya tidak, karena kan dulu sini itu rumah saya, Kaliabu itu rumah saya. Saya tiap tahun menitipkan murid itu di rumah-rumah penduduk ini. Jadi untuk mengenali hidup warga Muhammadiyah itu seperti apa, maka murid saya titipkan di keluarga-keluarga Muhammadiyah di Kaliabu itu bertahun-tahun.
dan saya pasti mendampingi. Nah, sehingga karena sudah terlalu sering, maka saya tidak perlu sering ke sini setelah jadi ketua PDM. Agak sibuk lah karena. Jadi Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, tadi Pak Munir sudah menyampaikan bahwa secara usia di Kabupaten Magelang, Kaliabu itu termasuk ranting senior. Ranting senior. Tahun 1966 itu menjadi pilot proyek Qoryah Thoyibah dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Proyek itu tahun 1966, tetapi hasilnya itu kelihatan ya pada tahun 80-an. Itu mulai kelihatan tahun 80. Sehingga untuk mencapai tujuan Muhammadiyah itu, terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu selalu membutuhkan proses yang tidak sederhana. Dan Muhammadiyah selalu mengambil jalan menempuh proses alami, tidak instan. Ini yang perlu dicermati oleh kita sekalian. Sebab anak-anak muda sekarang itu kan cenderung mengambil jalan instan, ingin cepat sukses tetapi tidak terlalu menempuh proses. Nah, ini contoh ya. Jadi contoh dirintis tahun 66, menikmati hasil itu mulai tahun 80-an. Dan musran di Kaliabu ini selalu lebih meriah daripada muscak Mas Sabar. Dulu, tapi sekarang nggak tahu saya. Jadi akhirnya kalau kemudian rakor Kokam se-Jawa Tengah ditempatkan di sini, itu pilihan yang tidak salah. Dan mudah-mudahan nanti panjenengan semuanya bisa menikmati suasana Kaliabu. Kalau ingin menikmati ya jangan pulang dulu malam ini, tapi lihat besok pagi akan seperti apa. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, tadi Mas Sabardi sudah menyampaikan, insya Allah ini saya bisa mengatakan 99% itu besok Muktamar Muhammadiyah dilaksanakan normal, mudah-mudahan. Itu di Surakarta 18 sampai 20 November. Tadi malam saya ketemu ketua MCCC, ini mengatakan tak bocori Mas, pokoknya MCCC sudah bikin rekomendasi. Tapi karena sistem muktamar itu dulu diputuskan lewat sidang tanwir, maka mengubahnya juga melalui sidang tanwir. Sidang tanwir tadi disampaikan insya Allah tanggal 30 Juni. Nah, mayoritas PDM se-Jawa Tengah itu menghendaki muktamar normal. Jadi yang diatur panitia itu untuk anggota muktamar. Sedangkan penggembira itu tidak termasuk yang diatur, tetapi panitia siap menerima. Nah, kira-kira begitu. Sehingga nanti kalau Kaliabu berangkat ke Solo itu tetap ada yang menerima. Insya Allah Solo Raya itu sudah menyiapkan untuk kepentingan semuanya. Saya kira itu nanti tentu Kokam Jawa Tengah itu praktis akan terlibat banyak karena Jawa Tengah menjadi tuan rumah muktamar. Nah, sekaligus saya sampaikan, insya Allah musyawarah wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah itu dilaksanakan di Kota Tegal tanggal 3 sampai 5 Maret ya Mas Wawan 2023. Nah, mudah-mudahan lancar dan tidak terlalu rumit karena sudah yakin Pak Tafsir tidak ke pimpinan pusat Muhammadiyah, sudah tidak bersedia tafsir 2 periode. Nah, ini memecahkan rekor gitu. Dan tidak perlu cari big data untuk 2 periode. Saudara sekalian, Kokam se-Jawa Tengah yang saya banggakan, tadi saya baca ayat 135 surat Al-An'am yang makna garis besarnya
memerintahkan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad mengatakan kepada orang-orang kafir. Jadi Muhammad katakanlah, lalu Muhammad mengatakan, wahai orang-orang kafir, bekerjalah kamu secara profesional dengan kekafiranmu, dan saya juga akan bekerja. Nah, maka ini semangatnya apa? Karena Nabi Muhammad sudah tidak ada, maka yang melaksanakan kemudian Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah itu luas, maka diserahkan kepada Kokam. Artinya apa? Artinya kita di Muhammadiyah itu harus fight, siap berkompetisi. Kita itu menjalankan dakwah tidak di ruang kosong, tetapi di ruang yang sudah ada orangnya. Jadi kita siap berkompetisi. Sehingga kalau tidak siap berkompetisi, ya kita akan ditinggalkan oleh zaman. Nah, sehingga sekali lagi kita di Muhammadiyah menempati posisi apapun, ya siap berkompetisi dengan dunia luar. Sehingga tidak ada yang tadi kata Pak Munir pindah ke lain hati, tidak ada yang begitu. Maka kalau ini kita lakukan supaya bisa menang dalam kontestasi, itu syaratnya yang pertama, para pimpinan yang hadir di sini kan tentu tidak anggota ini kader inti. Pimpinan itu punya tanggung jawab untuk meyakinkan masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya diri atau menjadi teladan dalam meyakinkan dan rasa percaya diri. Jadi kita harus bermuhammadiyah itu dengan penuh percaya diri, tidak takut, karena yang kita jadikan pegangan ya sudah pasti Al-Quran dan Sunnah Nabi. Apalagi sudah pakai seragam kokam, dinding kayak gitu kok, nggak boleh cerita-cerita. Jadi harus tegak, percaya diri gitu. Jadi di perintah itu siap gitu, jangan tingak-tinguk gitu. Nah, kalau tingak-tinguk itu kokam tidak percaya diri. Nah, saya memang belum pernah pengalaman menjadi kokam, ya. Belum pernah, karena memang tidak pantas kalau pakai seragam seperti itu. Ya, tetapi pernah jadi panglimanya. Gitu. Kalau di daerah kan panglimanya ketua PDPM. Jadi alhamdulillah saya itu agak lengkap kepesertaannya di Urtum, ya. Di IPM pernah, di Pemuda Muhammadiyah pernah, yang belum pernahnya NA saya. Jadi di Pemuda Muhammadiyah itu dan dari bawah saya, dari ketua pimpinan cabang, kemudian pimpinan daerah, sampai ya tertinggi wakil ketua pimpinan daerah, Pemuda Muhammadiyah. Kemudian ketua PDN. Nah, ketua PDN itu dia kecelakaan sejarah. Saya tidak membayangkan kalau level itu sampai ketua. Tidak terbayangkan. Tapi di Muhammadiyah itu tidak terbayangkan, tidak apa-apa. Itu kok dilakoni. Saya kira Mas Akbar itu orang mikir ada di sekretaris PWPM. Mungkin mikirnya ketua. Kami ada apa-apa. Jadi santai saja ya, ini di Muhammadiyah. Itu satu ya. Jadi harus yakin dan percaya diri. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita sebagai kader itu tugasnya adalah menggerakkan. Jadi kalau misalnya jadi pimpinan level apapun itu tugasnya menggerakkan. Kalau tidak menggerakkan salah sebagai pimpinan. Saya pengalaman jadi ketua PDN itu, kalau ada PCM kok tidak bergerak, saya undang, saya kasih, kalau nggak tahu masalahnya saya kasih masalah. Sebab kadang-kadang cabang itu tidak bergerak karena tidak tahu masalahnya. Jadi tugas pimpinan itu memberi masalah, terus menyuruh menyelesaikan. Jadi masalahmu itu 1, 2, 3, 4. Mau mulai dari mana? Itu contoh menggerakkan. Nah, ini pimpinan itu begitu. Jadi modal cangkem saja cukup begitu. Nah, menggerakkan. Gitu. Ya, jadi tugas pimpinan itu
menggerakkan. Kemudian yang ketiga, bekerja secara menjadi teladan dalam bekerja secara profesional. Jadi pimpinan itu menjadi teladan dalam bekerja secara profesional. Nah, idealnya menjadi teladan dalam banyak hal di persyarikatan. Kalau tidak menjadi teladan, nanti hanya dienjepi saja gitu. Dienjepi. Saya agak jadi ketua PDM agak bersyukur. Syukurnya dua. Pertama karena anak saya mau sekolah di Muhammadiyah. Yang kedua karena istri saya mau pakai seragam Aisyah. Itu kalau tidak bisa, tidak mau sekolah di Muhammadiyah, maka saya tidak berani ngajak-ngajak orang sekolah di Muhammadiyah. Jadi nanti ya menglambi muri gitu. Nah, tapi kalau saya memberi contoh itu kan saya berani dengan mantap. Jadi saya itu ini sering saya ceritakan ya. Saya sekolah Muhammadiyah karena tidak diterima negeri. Jujur itu terpaksa. 2 SMP dan SMA. Maka anak saya balik. Kamu boleh sekolah negeri kalau tidak diterima di Muhammadiyah. Dan alhamdulillah itu mau. Dan saya wajibkan kalau pas sekolah ya ikut IPM. Nanti kuliah harus ikut IMM. Raketung sedelo. Paling tidak kan pernah ngicipi gitu. Ngicipi jadi IMM. Meskipun saya belum pernah juga. Tapi ini kalau orang tua itu tidak mengarahkan, ya nanti anaknya iso jadi macam-macam. Jadi berat itu. Maka tugas pimpinan itu menjadi teladan tidak hanya di dalam memimpin saja, tetapi juga di dalam memuhammadiyahkan keluarganya. Muhammadiyahkan keluarga. Jangan akon uang jadi Muhammadiyah tetapi anak istrinya tidak digerakkan untuk ikut Muhammadiyah. Itu namanya tidak bernama ya. Jadi menggerakkan ya. Kasih menggerakkan menjadi teladan dalam bekerja secara produktif. Dan yang kelima, itu menjadi kata kunci bahwa kesuksesan itu tidak pernah mengkhianati kerja keras. Jadi asal kita itu bekerja keras secara profesional pasti akan mendapatkan kesuksesan. Itu dalam Al-An'am yang kelima ya. Maka kita dengan sebagai kokam ya profesional. Ketika mengenakan seragam kokam yang bagus itu perilakunya ya harus sesuai dengan seragamnya itu. Jangan gue seragam kokam didik udat-udut rom laku itu tidak meyakinkan sebagai kokam. Ini adab ya. Apalagi jalannya glah-glah itu ditendang leok itu kan nggak boleh kokam itu ya. Kokam itu sudah pakai seragam ya harus menjaga marwah. Jaga marwah. Sebab meskipun yang berperilaku itu satu orang, tapi yang kena adalah persyarikatan. Ini kokam harus sesuai dengan seragamnya. Menggu seragam tegak ya harus perilakunya sesuai. Nek ora copot seragamnya. Jadi komandan kokam wilayah harus nyopot itu nek. Kalau ada kokam yang celelekan, copot ganti kaos. Ben iso udat-udut gitu. Kayak gitu ya. Ketika sedang bertugas, tapi ketika sedang santai ya enggak masalah. Tapi ketika sedang bertugas harus serius betul. Karena itu sekali lagi menjaga marwah. Yang keenam dari ayat yang saya bacakan tadi, kita tidak boleh berlaku dolim. Dolim terhadap diri sendiri. Nah, diri sendiri itu diri sendiri institusi kokam. Jadi dolim terhadap diri sendiri itu misalnya tahu ada kelemahan di kita, itu malah diomong-omong ke di luar. Itu namanya mendolimi diri. Bahwa di dalam tubuh kokam itu mungkin ada kelemahan, iya, tapi itu untuk diperbaiki, bukan untuk diobral di luar. Itu kalau sampai mengobral seperti itu namanya mendolimi diri sendiri.
Saya kira gitu ya, itu pesan kita. Kemudian jangan lupa ya, kita berpegang bahwa institusi itu lebih penting daripada urusan pribadi. Ben koyo ketua PDM saya bacakan hadis ya. Jadi ada satu hadis di sini. Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyal ghaniyal khafiyah. Sesungguhnya Allah mencintai kokam yang kokam. Hamba Allahnya itu tak ganti kokam. Kokam yang memenuhi 3 kriteria. 1 takwa, 2 kaya, 3 menyembunyikan kesalehannya. Nah, yang ingin saya garis bawahi yang terakhir. Takwa itu bukan takut istri tua ya. Nah, jadi istri itu tidak usah ditakuti, pasti pada saatnya akan tua. Takwa itu unsurnya 2, takut dan waspada. Nah, kalau takut itu takut kepada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah, waspada itu hati-hati. Maka kokam harus takut dan waspada. Waspada jangan sampai dinilai jelek oleh orang. Kemudian yang kedua kaya. Kaya itu artinya tidak miskin. Ya. Ini kokam ada yang miskin nggak? Ada. Nah, kalau miskin berarti tidak kaya. Tanda orang miskin itu apa? Nanti dicek di dapur rumah panjenengan. Kalau masih pakai gas melon berarti miskin. Kan gas itu untuk masyarakat miskin. Nah, kalau ingin tidak miskin, buang saja gas melon itu, ganti yang ungu. Ini saya bukan iklan, tapi supaya tidak disebut miskin. Tanda orang kaya itu 2. Pertama, tidak owel. Owel itu apa? Cara bacanya. Eman-eman. Nah, eman-eman melepaskan. Yang kedua tidak dermis, itu orang kaya. Kalau sudah itu dimiliki kaya. Dan ukuran kaya itu bukan bisa membeli apa, bukan bisa umroh berapa kali, bukan bisa kaji berapa, bukan. Tapi berani memberi berapa. Nah, itu namanya kaya. Nek ngono kuwi semua orang bisa kaya. Kokam harus kaya. Sebab kalau tidak kaya nanti terkudis itu. Tidak boleh ya. Tidak boleh kokam kok imbas-imbis tidak ya. Jadi harus. Maka rumusnya takwa kaya. Nah, yang ketiga ini khafiyah. Al-khafiyah itu menyembunyikan kesalehannya. Nah, fungsi institusi itu adalah untuk menyembunyikan kepentingan-kepentingan individual itu. Maka amal soleh kita itu diinstitusionalisasikan lewat yang namanya amal usaha. Keperkasaan jenengan diinstitusikan dengan kokam sehingga tidak menjadi sombong. Kedermawanan jenengan itu disalurkan lewat lazismu. Itu khafiyah, itu penerapan seperti itu. Nah, ini akan menyelamatkan kita ya, menyelamatkan kita. Tapi sekali orang itu kepentingan pribadi didomplengkan di organisasi, musibah. Musibah bukan hanya bagi organisasi, tapi bagi yang bersangkutan. Maka siapapun yang menjadi pimpinan di level apapun harus hati-hati terhadap persoalan ini. Ketua PDM itu banyak godaannya dalam sebuah mas. Jadi susun dari ketua PDM hati-hati. Itu kalau tidak pakai 3 rumus ini, jomplang. Karena ketua PDM agak keren juga loh. Jadi sejak selfie cewek-cewek barang itu kan berbahaya kalau itu tidak bisa menahan diri.
Saya kira gitu ya, jangan mendolimi diri. Maka institusi ini dipegang. Jadi kalau kita berorganisasi, itu kalau sudah menjadi keputusan organisasi taat, gitu. Meskipun ada risikonya. Kalau di dunia wayang itu pernah Pandhawa itu kalah dengan Kurawa. Pandhawa itu kan orang-orangnya jujur, Kurawa. Tapi sudah komitmennya itu, sing sapa wonge kalah, negara seisinya dipek sing menang, dan terserah sing menang itu mau melakukan apa. Nah akhirnya Kurawa itu kan kurang ajar itu, licik. Sebenarnya orang-orang Pandhawa itu jujur. Nah si Dewi Kunti, nek cocok dongdong wayang ya. Dewi Kunti itu kan ibunya Pandhawa. Wah itu ditelanjangi oleh Kurawa. Tapi karena sudah komitmen, maka Pandhawa tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, orang berorganisasi itu yang dipegang adalah komitmennya itu. Komitmen. Kalau sudah jadi keputusan, ya tak. Saya pernah di Magelang ini ya. Saya tidak ikut rapat PDM karena ada satu kegiatan. PDM memutuskan, saya ikut meskipun saya tidak ikut keputusan yang diputuskan oleh teman-teman. Itu harus seperti itu di dalam organisasi. Jadi ini tolong jangan sampai antara pimpinan pemuda Muhammadiyah dengan komandan Kokam itu tidak sejalan. Jangan sampai. Kokam itu anak buahnya PDPM loh, jangan main-main. Kalau wilayah ya anak buahnya pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah. Jangan menganggap Kokam itu ortom sendiri. Ini dulu diseneni oleh almarhum Pak Bisroy. Aku yang melu nyeneni pas ning Pekalongan. Nah, tak seneni. Karena apa? Kokam itu bagian dari pemuda Muhammadiyah. Ini harus disadari ya. Jadi meskipun jenengan tegak perkasa, tetap harus taat pada keputusan dari pimpinan pemuda Muhammadiyah. Nah gitu. Oke gitu ya. Ini pesan orang tua. Meskipun jenengan ono sing luwih tua timbang saya, tapi karena saya dianggap sudah Muhammadiyah ya jadi orang tua. Nah, pada kesempatan ini saya iklan. Nah, tolong kalau ada kebaikan di Kaliabu itu dipublikasikan kepada lingkungan panjenengan. Nek ono sing rapate apik, ojo omong-omong. Yakin saya ini. Tolong ya. Ojo omong-omong pamane wah kok segane rapate enak ngono, tuh dipangan. Nah, itu kan suwe-suwe ilang. Nah, di sini ada pondok pesantren. Jadi kalau ada lulusan SD atau anak jenengan itu dipondokkan di sini, insya Allah kalau lulus jadi orang. Itu pasti, saya jamin ya. Saya jamin. Terus, itu ya, jadi tolong. Terus syukur kalau ada yang belum kuliah bisa dikuliahkan di Unimah. Nah, Universitas Muhammadiyah Magelang. Boleh iklan ya Mas ya? Ayo nong kene kok yo tak tahan. Insyaallah di Magelang ada perguruan tinggi, ada pondok pesantren, ada SMK itu 14 buah, SMA juga ada berapa? 8 gitu ya. Ah, lupa ya. Jadi Muhammadiyah nanti ngerti jumlah amal usaha berapa. Jadi maka kalau ada amal usaha yang belum pernah saya kunjungi itu ya harap maklum jumlahnya. Jadi gitu. Saya kira ini saja Bapak-bapak dan saudara sekalian yang kami banggakan. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rakor Wil Kokam Jawa Tengah di Kaliabu tanggal 11 Juni 2022 saya nyatakan dibuka. Ya, aku raisa ini. Saya tutup dengan bojo papat meteng sedanten menawi kula lepat nyuwun pangapunten.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.